Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Berikutnya, di dalam kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban di dalam kitabnya para ulama Wahabi. Pertama, yang harus ada di dalam hati kita adalah tidak mungkin para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah itu mengamalkan satu amalan tanpa adanya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi nisfu Sya'ban seperti itu. Kemudian ketika ada orang yang mengatakan hadis ini katanya maudhu, hadis ini katanya dhaif, telah kami jawab dalam pertemuan terdahulu bahwa itu telah terbantahkan, telah terbantahkan oleh dalil-dalil daripada kitab-kitab mu'tabarah yang telah kami sampaikan semuanya. Sekarang bagaimana pendapat para ulama Wahabi di dalam kitabnya? Yang pertama, kami mengambil dari kitab Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Sahih, juz 2 halaman 273. Dikatakan idza kana lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allahu ilal khalqi fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirin. Hadis yang mengatakan bahwa jika ada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, atau kita sering menyebutnya nisfu Sya'ban, maka Allah memperhatikan makhluknya, memberikan rahmat lebih kepada makhluknya. Allah akan mengampuni siapapun juga orang yang beriman, tapi tidak mengampuni orang kafir dan orang yang punya sifat hidab. Kalau misalnya ahlal hiqdi bi hiqdihim hatta yada'uha, Allah tidak mengampuni dosanya orang kafir dan orang yang punya rasa iri kepada orang lain, menurut yaitu pengarang kitabnya Takhrij As-Suyuti an Abi Tha'labah al-Abi Syalabah al-Khushani. Beliau mengatakan tahqiqul Albani hasan. Ternyata dalam tahqiqnya Imam Albani, hadis ini itu di statusnya adalah hadis yang hasan, bukan dhaif atau maudhu atau palsu. Kemudian di dalam kitab yang lain kami membaca di dalam kitab yaitu Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Sahih. Hadis yang kedua tentang malam nisfu Sya'ban itu dikatakan innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa lil musyrikin aw musyahinin. Allah itu di malam nisfu Sya'ban akan memperbanyak mencurahkan rahmatnya kepada seluruh hambanya, akan menurunkan seperti itu kepada seluruh hambanya, akan mengampuni semua dosa hambanya kecuali satu orang musyrik menyekutukan Allah, pergi ke dukun dan seterusnya, dan orang munafik yang membuat kerusuhan dalam Islam. Di dalam takhrijnya As-Suyuti an Abi Musa, ternyata Imam Albani mengatakan tahqiqul Albani hasan. Tahqiqnya Imam Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan, artinya bisa menjadi dalil. Nah, kemudian di dalam kitab Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Sahih juga juz 7 halaman 226. Kami memang di tempat ini tidak membawa kitabnya, jadi kami memiliki kitab dalam bentuk PDF-nya insyaallah. Dikatakan innallaha yattali'u 'ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu memperhatikan lebih kepada seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yata'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'u. Allah ampuni semua orang dosanya orang mukmin kecuali orang-orang kafir dan orang-orang yang hasud. Ternyata di dalam kitab ini dikatakan tahqiqul Albani hasan. Menurut tahqiqnya Imam Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan. Kemudian di dalam kitab Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Sahih juz 16 halaman 364 dikatakan
fi lailatin nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li ahli al-ardi illa li musyrikin aw musyahidin. Di malam nisfu Sya'ban Allah ampuni semua dosa umat Nabi Muhammad kecuali orang musyrik dan orang-orang yang membuat permusuhan di dalam Islam. Menurut tahqiqnya Imam Albani, Tahqiqul Albani sahih, bahkan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Kemudian di dalam kitab yang lain, Abu Katsir dan Murrah Al-Hadrami secara mursal mengatakan Tahqiqul Albani sahih. Pernyataan Imam Albani ini juga bisa kita lihat di dalam kitab-kitab yang lain. Misalnya di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 248 dikatakan hasanun sahihun wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allah ila jami' khalqi lailatan nisfi min Sya'ban wa yughfiru li jami' khalqi illa li musyrikin aw musyahidin. Ternyata di dalam kitab tersebut bahkan hadisnya dianggap sahih. Dan Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis tersebut. Kemudian di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 33 dikatakan hasanun sahihun wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yattali'u ila jami'i khalqi lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqi illa lil musyrikin aw musyahidin rawahu Tabrani fil Awsat. Di dalam kitab Al-Awsat, di dalam kitab Sahih Al-Baihaqi, Sahih Ibnu Hibban, hadisnya kemudian juga diriwayatkan sebagai hadis yang sahih seperti itu. Kemudian di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib juga juz 3 halaman 34, sahihun li ghairi, hadisnya dianggap sahih li ghairi. Sahih li ghairi. Wa an Makhul an Katsir bin Murrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatin nisfi min Sya'ban yaghfirullahu azza wa jalla li ahli al-ardi illa musyrikin aw musyahidin. Allah ampuni semua dosa panjenengan, dosa kita semuanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang melakukan kerusakan di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya Sahih At-Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 34 dikatakan sahihun li ghairi qala Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Tabrani wal Baihaqi aidan an Makhul an Abi Sa'labah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru lil mu'minina wa yamhalul kafirin wa ahlul hiqdi bihaqqihim hatta yad'u. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa Allah itu akan turun rahmatnya tanggal 15 Sya'ban, di mana 15 Sya'ban itu diampuni semua dosa umat Nabi Muhammad kecuali orang yang kafir dan orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi juz 2 halaman 277 dikatakan fa hadhil ahadis bimajmu'atihi, hadis yang banyak ini dan sahih ini hujjatun ala man rahima annahu lam yasbut dikatakan di dalam kitab ini bahwa sebagian ulama itu berpendapat tidak ada satupun dalil yang mana dalil tersebut itu paling kuat tentang nisfu Sya'ban. Tapi semua dalil tentang nisfu Sya'ban itu di dalam kitab ini bisa dijadikan sebagai hujah kita melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala hudurikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.